Apa maknanya husnul khatimah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa maknanya husnul khatimah? Husnul khatimah itu maknanya bagus di akhir hayatnya. Husnul khatimah itu artinya bagus di penutup hidupnya. Penutup hidup itu akhir hidupnya, akhir hayat. Husnul khatimah itu artinya meninggal membawa iman Islam. Jadi itu arti husnul khatimah, matinya muslim. Sebab orang mati itu belum tentu beragama Islam. Waktu mati, waktu kita sakit, saya udah nerangin kalau ada rekamannya. Jadi ngadepin orang sekarat. Jadi waktu orang sekarat tuh setan datang kalau kita sekaratul maut. Kata setan nawarin air, emang juga orang sekarat tuh haus, dikasih air pas, tapi yang datang setan mau minum. Iya, kata setan, lu ikut gua aja, gua Kristen, kalau lu ikut gua kasih. Kata kita iya, cabut nyawanya, mati dalam keadaan non muslim, banyak kayak gitu. Kata Imam Abu Yazid Al-Bastami, dia punya murid mantan preman, kerjaannya tukang nyolong kain kafan di kuburan. Kerjaannya dulunya mantan preman. Dia ngadu sama Abu Yazid Al-Bastami, guru, dulu zaman saya masih bengal, saya tukang nyolong kain kafan. Dalam satu pekuburan muslim guru, dari 1000 kuburan 998 ngadep timur semua, 2 doang yang ngadep kiblat. Kenapa tuh? Itulah ciri husnul khotimah dan su'ul khotimah. Walaupun diadepin ke kiblat oleh keluarganya, pas ditinggal diputer oleh malaikat, ditolak oleh Ka'bah. Duitnya banyak, mobil mau gonta-ganti, ke Mekah ora pernah. Begitu ke Bali nyampe, ke puncak nyampe, ke Mekah nggak nyampe. Duit mau banyak, handphone mau sampai punya 3, S7 Samsung, motor punya 3. Kalau Idul Adha ngantri daging kurban mulu ngantri. Padahal rokok Sampurna tuh sebungkusnya 30.000 katanya. Kalau sebulan 900.000, 10 bulan 9 juta. 2 bulan lagi 1,8, maknanya 10.800.000, jadi 11 juta. 11 juta tuh dapat 2 ekor kambing. Dapat itu mau seekor aja kagak. Dari dulu katanya susah. Tapi ya Allah, ngerokok Sampurna 2 bungkus sehari. Itu belum ngurangin dari kantong rokok temennya. Begitu. Ini yang kayak begini nih ditolak sama Ka'bah, ngadep timur. Itu su'ul khotimah. Jadi husnul khotimah tuh mati bawa iman Islam. Keputusan muslim bukan sekarang. Sekarang kita muslim, tapi kita baca kalau sholat ihdinas siratal mustaqim. Apa sih ihdinas siratal mustaqim? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir Munirnya, aidumna ala dinil Islam. Ya Allah, langgengin kami pegang Islam ini, langgengin. Begitu ampe mau salam, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang bolak-balik hati, mantepin saya dalam Islam. Minta ampe baca ratib, ya dal jalali wal ikram amitna alal Islam 7 kali. Saking banyak orangnya mau ngaji, mati kagak bawa iman Islam banyak.
banyak. Sedang itu keputusannya. Begitu tuh, namanya UN. Kelas 1 SD ranking 1, pas kelas 6 jeblok, UN-nya jeblok, kagak lulus. Emang di situ begitu, su'ul khotimah namanya. Kelas 1 merah, kelas 2, 3, 4, 5 merah, kelas 6 UN bagus, husnul khotimah lulus. Jadi husnul khotimah tuh bawa iman Islam. Maka kalau ada orang mati, yang pertama kita doain, moga ditetepin iman Islamnya. Seringkali kita doa, moga Allah buka pintu langit untuk menyambut ruhnya. Kenapa begitu? Kalau pintu langit dibuka, maknanya husnul khotimah. Kalau ada yang mati, langit aja tolak, gak usah. Bumi aja ogah. Kata bumi waktu hidupnya, boleh lu selagu-lagunya di atas gue, entar lo di dalam perut kalau lu mati. Begitu kata bumi. Ini su'ul khotimah. Maka kita baca ratib haddad. Orang yang baca ratib haddad dijamin meninggalnya husnul, asal baca ratib. Jangan angin-anginan. Kalau angin-anginan kudu punya telepon malaikat Israil. Begitu. Kita malam apa ini, Jumat enggak baca malam Jumat baca enggak mati. Malam Sabtu enggak baca mati. Ya udah ditanya di kuburnya. Begitu. Kalau pengen kagak baca, nanya dulu mati apa kagak. Begitu. Jadi bacalah ratib haddad biar meninggal husnul. Jadi husnul khotimah itu adalah mati membawa iman Islam. Dan itu pesan khotib Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya kata Imam Haddad dalam nasihat diniyahnya, dumu alal Islam ila antamutu. Pegang Islam erat-erat sampai Anda mati. Sebab ini penting, namanya husnul khotimah. Dan husnul khotimah ini dibagi, ada husnul khotimah amma, ada khosoh, ada khosotul khosoh. Ini panjang. Ada namanya fauzun mubin, ada namanya fauzun kabir, ada namanya fauzun azim. Ini beda-beda. Itulah namanya husnul khotimah. Jadi mati membawa iman Islam. Jadi saat mati Islamnya ada di dadanya. Karena kita nggak tahu KTP-nya Islam, wajib sholatin. Karena kita nggak tahu. Banyak di kuburan Cina, waktu digali ulang utuh, pel Cina sebetulnya Muslim, cuman nggak ketahuan oleh keluarganya sehingga dianggap non Muslim. Pas digali utuh jasadnya Muslim sebetulnya. Tuh begitu. Ini rahasia Allah. Dan kiai-kiai paling takut, ini dia. Paling takut jangan sampai ngalamin su'ul khotimah. Maka kita kurang-kurangin bengal tuh. Takut lagi dikir pakai bala kenem double it mati. Kejepret. Su'ul khotimah. Bala kenem. Gitu, lagi ngebanting begitu, kaget, jantungnya keganggu, is dead, bahaya. Jadi husnul khotimah tuh kayak begitu. Oh, enggak. Kan kita nggak tahu yang meninggal ini. Justru dengan meninggal itu nutupnya orang itu waktu mati, bukan waktu hidup. Nutupnya orang tuh waktu mati. Maka kita mendoakan dia husnul khotimah karena dia udah nutup. Khotimah tuh tamat. Kalau masih hidup belum tamat. Begitu. Namanya bukan husnul khotimah. Orang masih hidup. Husnul khotimah tuh nanti saat mati. Begitu, saat mati.
Begitu, bukan sekarang rajin ke masjid, belum tentu yang di masjid itu bagus. Bisa aja abis nyolong biar nggak ketahuan ngumpet di pengajian, kan bisa ya kan. Begitu, apalagi zaman kayak begini nih, mau pemilu, ya Allah kalau yang nyalon dewan demen hadir majelis, bener enggak? Ini pengen husnul khotimah, bukan begitu. Jadi keliru itu, enggak. Jadi husnul khotimah itu orang yang wafat minta ditetepin iman Islamnya. Kok minta ditetepin? Kan udah keputusan. Kan kita enggak paham. Kita enggak paham. Artinya minta sama Allah supaya dia iman Islamnya enggak diilangin. Minta sama Allah kita supaya mati muslim. Begitu. Mati muslim. Kecuali begini, minta biar dia benar. Begitu, biar dia benar. Udah mati ya, udah benar aja, udah mati mah. Begitu. Jadi barangkali yang membantah itu karena mungkin dianggap waktu masih hidup baru husnul khotimah. Enggak, masih hidup belum tentu. Ada orang namanya Barsiso, kiai gede, muridnya ada 10.000 setiap ngaji, bisa terbang semuanya, enggak perlu pakai zikir, keramat gurunya, tapi mati dalam keadaan kafir. Mati tuh, itu husnul khotimah? Kagak begitu. Jadi enggak apa-apa ketika orang meninggal tuh kita minta supaya dianugerahi husnul khotimah. Tuh mananya ditetepin iman Islamnya ya. Kalau dia enggak mau, enggak usah, ya udah. Kalau yang ngomong begitu bilang, ya udah nanti kalau lo mati gue bilang moga-moga masuk neraka. Kan udah mati, enggak apa-apa. Kayaknya enggak mau juga kayaknya ya, enggak mau. Jadi enggak, emang itu doa karena kita penting minta sama Allah supaya iman Islamnya masih dijaga oleh Allah. Enggak apa-apa mintain begitu di orang meninggal, enggak apa-apa, boleh saja. Biarin orang mengkritik mah, emang zaman akhir apa aja ada aja zaman akhir ini. Iya, enggak usah ladenin bang, enggak usah, biarin aja lah. Orang zaman akhir emang macam-macam. Kurang lebih demikian. Ayo baik. Apa tuh bapak? Oh iya baik. Oh kakek nenek, iya. Jadi di sana itu bisa dibilang karena kemudian orang kurang kan orang mampu. Nah pada tahun sekitar 88, 89 itu mencapai kami kristenisasi kan dengan banyak yang ditawarkan macam-macam sehingga kan banyak orang yang pindah agama. Iya. Nah sekarang sedangkan wakaf kuburan itu kan satu tempat kuburan di tempat kubur yang tadi yang kayak tadi kayak yang satu tempat itu. Jadi ada yang Kristen, ada yang Islam. Jadi harganya karena saudara-saudaranya gitu kan. Nah jadi kita kalau ziarah kubur ke bapak saya almarhum itu nggak jauh kita melihat itu kuburan Katolik karena ada Kristen kan. Itu karena ketidaktahuan zaman dulu. Iya iya. Iya. Ngurusin agama. Iya. Ya kita masih. Nah baru sekarang ini orang baru tahu bahwa nggak boleh. Iya. Nggak, dia pun belum tahu, banyak yang belum tahu. Jadi banyak yang orang Kristen pindah Islam yang udah banyak, dan sekarang pun terus orang Kristen itu bisa dibilang udah mati lah, udah banyak peminatnya. Sekarang udah banyak yang negeri Muhammadiyah gitu. Tapi kuburan itu kan nggak bisa hilang begitu aja, masih tetap aja di banyak orang Katolik, banyak orang Kristen, banyak orang Islam. Gimana? Artinya tinggal dibilangin ke depan. Artinya biarkan yang sudah kadongan ini ke depan dipisah aja, di blok-blok aja tuh kayak macam tanah kusir kan ada bloknya, blok Kristen sebelah mari gitu. Satu komplek itu ke tanah kusir itu begitu biasanya kuburan pemerintah itu. Unit Islam sebelah mari, unit Kristen sebelah mari, unit Buddha sebelah mari. Kompleknya masih tanah kusir itu. Mungkin kayak begitu kali. Enggak, berdampingan. Enggak, jadi enggak begitu bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Cuman perlu penataan. Iya, tinggal dibilangin aja. Jadi Pak Madi kalau pulang bilangin aja. Ini tolong kuburan ini tinggal umpamanya yang masih kosong biar gampang, ada 300 meter atau 200 meter lah biar gampang.
Gitu 200 meter. Udah yang 100 meter belah mari ini kita tembok, bahasa dikasih pembatas lah gitu, bukan tembok tinggi. Ya, komblok dah. Sebelah mari Kristen, sini Muslim, begitu aja. Bisa lah. Tidak ada yang nggak bisa. Mungkin karena ketidakmengertian itu seperti demikian. Ini beda. Tapi kalau yang udah terlanjur, Iya, jadi kita kalau udah terlanjur ini udah repot, apalagi udah lama-lama udah puyeng. Jadi ajaran nih jangan sampai mundur, puyeng kita. Kalau dibikin mundur puyeng kita nih, puyeng. Kayak ngaji aja sama. Coba kalau kita ngaji dari dulu enak kayaknya. Kalau ngaji ini dari dulu mah kan begitu ya. Puyeng kalau mundur lagi. Udah kita ngaji dari hari ini ke depan. Pusing kalau kita dimundur-mundurin. Ini mumet rada kalau pakai mundur-mundur. Jadi biarkan itu yang udah. Tapi di Palembang, famili saya juga banyak di Palembang. Bahkan ada pesantren namanya Subulus Salam. Itu pesantren saudara. Namanya di Talang, Banten namanya. Talang, Banten, dekat Pelaju. Dekat Pelaju. Dari jembatan Ampera. Itu ke kiri ada Universitas Muhammadiyah. Di situ namanya Kiai Balkhi. Gitu, Kiai Balkhi namanya. Begitu. Jalannya ada, jalan Kiai Balkhi. Itu pondoknya ada Subulus Salam. Sekarang yang megang namanya Kiai As'ad. Namanya itu sepupu saya punya Umi. Begitu. Saya sering ke Palembang itu, begitu. Ya, pengen mana Pagar Alam. Oh, aku. Iya, baik. Artinya tinggal pelan-pelan diberi pengertian. Biarkan yang sudah repot, yang sudah udah kadongan namanya. Ke depan aja dirapihin. Kalau boleh usul bukan apa-apa. Ini ajarannya diatur. Haram Muslim ditaruh di pekuburan non Muslim. Haram. Dosa kita yang hidup, bukan yang mati. Kitanya yang hidup yang dosa. Gitu. Dosa. Begitu. Ada aturannya, begitu diatur. Makanya kenapa di kuburan wakaf pasti Muslim kalau wakaf begitu. Itu begitu. Hidup aja tuh Cina di pik tuh. Cina muanya nggak ngumpul sama kita, enggak. Itu masih hidup. Sama dikubur juga begitu. Paham kan? Udah segini aja dah. Doa fadlan.